dan Hokage. Karena kita sudah mulai melihat kaget ya. garis pesawat dari utara, dari sekitaran Kau, Tatmok sekitarnya menuju ke arah Tambang Nakam sekitarnya. Tidak ada Yudo Lions, berarti aman lah ya untuk si RRQ, nggak bakal ada contender. Ya memang ada box gaming di sekitaran dari RRQ. Kalau kita ngomongin dari Sunhawk sih, dari kemarin udah mulai berkurang tabrakan-tabrakannya, Jan. Betul, apalagi kayak di Paradise ya bisa kita katakan ya. Dan juga beberapa scrapping area sekitaran Mong9 dan Camp Bravo bisa kita katakan. Tapi ternyata Void yang mengisi kekosongan FaZe Clan yang tidak bermain kali ini Team Secret cukup berbahaya. Split aja lu lihat ada di bagian atas dari bootcamp. Tiganya ada di bagian jembatan, penyeberangan yang biasanya di counter atau dikontrol oleh tim-tim lainnya. Void juga bahkan kadang-kala bermain di sana. Bacon akan Gen Painan dan Digitron Red Villains berarah sekitaran Sahme berarti. PGV sekarang sudah bermain di bagian Quarry berarti. Iya benar. Masih sama sih splitnya. Yap. Cukup pede ya dari beberapa tim kalau kita lihat dari split-splitnya tadi yang udah dibahas sama Eldoge juga. Kayak tadi tim Secret itu siapa itu yang paling utara? Kayaknya Utara. iShot deh. Masa iShot main? Hah? iShot kan itu? Wih, iShot benar. oh dia main sekarang. Nah, Dia kan iya kemarin kan? jadi coach terakhir tuh. Makanya sekarang main. Ya mungkin Apa? Milaknya Team Secret. Oh meta coach main. Wah, iShot main cuy. iShot is back, ladies and gentlemen. Dan langsung agak jauh split sama teman-temannya. Ini bahaya sih buat iShot. Ini dia pertama main, terus dia langsung split jauh. Ini kenapa? Apa dia kurang latihan nggak ya? Nggak mungkin dong. Nggak mungkin dong. Karena sebenarnya split jauh pun teman-teman tim Secret dari Painan pun sebenarnya bisa main sih ke pinggir-pinggir. Bukan Painan dari mereka ya. Ke sekitaran utara Painan dia bisa main di pinggir-pinggir laut dari bootcamp ya kan. Jadi masih bisa mendekat ke iShot. Walaupun begitu ya tentu tidak mudah. Karena Void ini akan bisa mengamati dengan cukup baik. Dan ini dia lagi dan lagi Get Your Bugatti in PUBG Mobile. Kendaraan pertama yang collab dengan PUBG Mobile bisa ref bomb, bisa mempunyai tadi efek-efek yang lebih bagus daripada kendaraan-kendaraan sebelumnya. Ya, La Foi Ture Noire. Nah itu dah lah ya, biar nggak- lebih aman lah ya. biar nggak susah kan, Betul. aman juga pronunciation pakai bahasa Indonesia. Dan buat teman-teman jangan lupa voting buat fan favorite di in-game kalian. Kalian bisa langsung ke eSports Center, kalian cari dan menjalankan misi untuk bisa mendapatkan koin eSports-nya. Habis itu kalian vote aja tim favorit kalian. Bebas deh, kalau bisa sih memang tim Indonesia ya. Iya dong, biar kita dukung terus. Karena terakhir Alter Ego di puncak ya. Kita lihat lagi nanti apakah ada perbedaan-perbedaan. Karena setahu gue Bacon Time juga cukup naik nih untuk fan favorite vote-nya gitu. Tinggal kita dukung terus lah tim Indonesia. Tapi kalaupun kalian mau dukung tim lain di favorite vote tidak masalah. Karena sebenarnya satu hari itu lu bisa ngevote beberapa tim. Tergantung aktivitas Koin yang lu lo ya? lakukan, betul. Tergantung koin lo ada berapa Dan banyak. UC, kalau ada Sultan pakai UC langsung. Nah itu makanya Aman. kayaknya kalau misalkan back in time dia bisa naik tuh UC deh. Anda- Enggak, bukan. Anda- Fansnya banyak, fansnya Anda- banyak. Iya fansnya banyak gak Fansnya apa-apa. banyak. Kan fans juga boleh pakai UC. Iya, kan? maksudnya itu. Itu dia. Masa iya tiba-tiba ada orang top up 1 juta UC buat Iya, ngevote. orang back in ada time. Eternal Moondrop ya kan? Iya. Masa buat vote semua? Atau kasih saya gitu kan? Masih 6 minggu nih Jel. Apanya? Biar Glacier gue full levelnya. Oh lu belum full? Belum. Level berapa terakhir? Masih level 4 sekarang. Karena baru Saya dapet Desember. Saya udah Itu, level saya lihat 5. Anda sudah full terus punya kacamata PUBG Mobile kan Anda kan? Belum full sih. Oh belum full, 5 Masih ya? upgraded. Berarti belum ada crate doang? Belum. Iya itu doang. Masih kan? level 6 berarti. Betul, bagus. Soalnya mahal itunya. Materialnya. Itu dia, saya menjadi tim pengumpul material per minggu yang tiap Senin. Jadi tiap Senin saya sisihkan dana untuk membeli material. Emang susah tahu cuy untuk bisa upgrade weapon, apalagi weapon of choice-nya banyak. Kalau dulu kan awal-awal kita ingat early tuh kita balik ya ke 2018 sekarang kan PUBG Mobile ulang tahun ke-5 nih. Betul. Itu kan awal-awal si Glacier ini muncul pas Christmas. Iya. Christmas Sekitar 2018 Christmas, betul. apa 2019 gitu. Pokoknya dia keluar. Nah itu waktu itu weapon yang bisa di-upgrade cuman itu. Baru itu doang. Jadi lu bisa dedikasi all UC lu buat nge-upgrade si Glacier itu. Itu dia. Terus pelan-pelan muncul the full. Tuh. Ada Lizard, ada AKM juga. Walaupun Lizard sih. AKM tahta Glaciernya masih di bawah dari M4 Iya ya. lah, Glacier M4 masih paling superior istilahnya sampai sekarang. Bener. Walaupun ada AKM, ada Mini juga yang SS itu kan, tetap aja Glacier terbaik masih untuk M4. M4. Apalagi sekarang udah ada Glacier set juga. Betul, Iya betul kan? banget. Ada set suite juga Avalanche, bisa pas banget tuh untuk Semua. M4 betul. Lengkap dah pokoknya. Nih, Lengkap. coba yang lagi nonton siapa yang Sultan udah punya semua skin angkat tangan. Angkat tangan, langsung aja tulis di kolom komentar atau siapa yang tim M4 Panu.
Kayak Sandika katanya tim M4 Panu dia. Panu yang itu bukan sih kayak army gitu. Iya, yang ada totol-totol warna Iya, coklat, iya. M4-nya warna putih, itu dia. Oh, begitu. Iya, ternyata prediksi pasta bener ya. Apanya? Sanok-sanok berikut ini bakal Makanya kita ngomongin agak M4. pasif, betul, Yang penting masih PUBG Mobile kan. Itu dia, bener. Ya kan M4 apa tadi gue mau ngomong ya? Apa, The Full? M4, Joker. aduh jadi lupa gue. Ntar deh, kalau Bizarre. inget, nggak ngantar kalau inget. Oh, oke, kalau inget ya. Tadi pokoknya lagi ada mau ngomongin M4. Jadi teman-teman yang lagi nonton kita sambil menunggu semua pada looting. Betul. Kita ngobrolin skin-skin dulu dan juga mungkin line up dari BTR. Kali ini Swavel diturunkan di Sunhawk. Kemarin pas gua nge-cash, Swavelnya nggak diturunin. Jadi waktu itu Yuhai yang main. Ya, itu menarik sih ya, menjadi perbedaan lagi ya. Cuman kalau ngelihat perspektifnya kan Swavel kita katakan mungkin banyak teman-teman dari tim dari komunitas PUBG Mobile mengatakan Swavel ini punya cara tersendiri lah untuk rotasi atau bahasanya rotasi gaib. Kemudian yang gue suka di Sanok juga adalah ketika mereka dulu bisa memainkan Painan dan sekitarnya, Swavel menurut gue punya pengetahuan lebih ketika masih bermain di NFT, ketika belum 21 NFT sekarang ya. Bermain di NFT mereka bisa bermain sangat baik ketika di bagian Painan. Tapi sekarang Sahme nih kita akan lihat bagaimana istilahnya daya magisnya Swavel gitu, karena berbeda dengan map lain di Sanok ini kan cukup kecil ya, 4x4. Lu nggak bisa terlalu banyak bundle gitu untuk melakukan movement ke titik-titik yang tidak sejalur dengan zona gitu loh. Iya, apalagi kan banyak orang-orang HBD sekarang, meta-meta DBS, meta-meta S12K. Lagi ini, pokoknya lagi ngetren tuh, shotgun gaming body untuk dimainkan. Lu lihat. Diambil kan, dipungut kan? Kenan memang temen gue, S12K itu lebih superior daripada DBS. Kenapa? Karena buat gue DBS itu sangat berpengaruh dengan psikis kalian, buset. Psikis? Gitu. Betul, DBS itu kan setiap tembak 2-2-2 kan. Anda miss 2 kali shot aja, udah pasti buyar tembakan DBS-nya. Tapi kalau S12K temponya adalah duar, lebih bisa dikontrol JL. Oh, dalam arti kata buat yang aimnya nggak gitu bagus. Ya, seperti saya sih. Dan enaknya S12K itu bisa dikasih attachment gel. Iya sih. Iya kan, iya. bisa pakai extended, bisa pakai duck bill, bisa pakai compa, flash hider gitu. Ya kalau DBS kan 12 peluru sekali deng. Kalau misalkan DBS deng. Deng 5. Iya. Makanan yang bikin kaget? Dendeng. Iya. Karena Deng. bisa, wah kirain. Lu tau gak sih dendeng kadang ada trapnya juga gitu. Wah. Karena kan dia kan biasanya kan ditaruh di dalam toples. Ketika dibuka dendeng isinya. Kalau gue karena kenapa dendeng tuh karena deng. Nah, bisa juga sih. Jokes sebelum buka puasa. Betul. Semangat teman-teman. Sebentar lagi buka puasa. Jadi kita temenin kalian ngabuburit sambil ngomongin makanan. Oh enggak. Jangan. Sambil ngomongin PUBG Mobile. Sambil ngomongin PUBG Mobile. Ini kenapa tenggorokan saya gatal banget ya? Hari ini. Karena apa ya? Karena Sanok kali ya. Mungkin. Banyak rumput-rumput, tapi ya kali ini akhirnya bertemu 2 tim Malaysia, Sam9 dan tim Secret di tempat yang cukup berdekatan nih ya. Derby Malaysia is back kayaknya. Kalau misalkan kita lihat, tim Secret ini memang butuh poin. Tapi kalau misalkan mereka tewas di tempat ini akan menjadi posisi yang berbahaya pastinya buat tim Secret. Apalagi sebagaimana yang kita tahu, Sam9 juga merupakan salah satu tim yang cukup agresif. Ada beberapa utility sudah mulai dilontarkan ke arah bagian depan. Masih belum ada yang connect. Abby sudah mulai tarik mundur juga, tapi Dep sudah memegang sebuah shotgun gaming body. Aboy ditumbangkan begitu saja karena ada Lung, SKR dari bagian belakang, dan Kid pun berusaha untuk nge-refract, namun agak sedikit sulit karena adanya pintu LDG. Itu dia, ada beberapa penghalang yang akhirnya ngebuat tidak bisa langsung masuk dalam compound. Tapi dari Aboy sepertinya untuk dilakukan penyelamatan pun tidak mudah gitu ya. Ada Nate di cook oleh Dep, akankah dilempar ke bagian depan, Jumper dan juga Kids di sana. Lemparan Nate masuk oleh teman yang lainnya, ternyata dari Adibs. Belum ada knockdown. Dia tahu DBS player di bagian dalam, jadi Dep nggak mau langsung masuk, dan tembakan dari Kids connect membuat karena berimbang 3 melawan 3, bahkan 2 tumbang dari Sam9 kali ini. Wow, ini seru banget kalau kita lihat karena nampaknya dari Aboy sebenarnya masih belum bisa diselamatkan, tapi ternyata BTR, what happened? Adanya penculikan yang terjadi. GGN Force sudah mulai terculik. Kamera bergeser menuju ke arah tim Secret. Masih dengan tim Secret, Sam9 sudah dipulangkan begitu saja. Dan ternyata ada third party. Alter Ego join the fight juga dari bagian kejauhan. Mendengar adanya kerusuhan, berusaha untuk memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan kali ini, LDG. Itu dia permainan Alpha Alter Ego yang sudah kita nanti-nanti akhirnya terjadi. Namun kali ini pertemuan juga terjadi di bagian jembatan. Hale kali ini mendobrak pertahanan dari RRQ dan bahkan tumbang seorang Asa, satu player yang udah mulai step up lagi di PMSL setelah sebelumnya berganti-gantian dengan Bass G. Kali ini tertumbangkan, bahkan Hale sudah mendapatkan 2 player RRQ, menyisakan 2 active player di zona atau stage yang baru kedua kali ini.
Sebagaimana kita lihat memang jalur rotasi dari Hell dan RRQ ini harusnya memang sejalur ya. Betul. Mereka sama-sama masuk dari satu arah yang sama juga karena memang RRQ kan dari Camp Bravo. Nah. Hell harusnya dari Lakawi dan sekitarnya nggak sih? Betul, sekitar Kampong dan sekitarnya ya. Iya, makanya mereka secara tidak sengaja mau tidak mau harus bertemu. RRQ menyisakan 2, Hell menyisakan 1, bahkan masih dicari oleh seorang si Sky Only. Ini bahaya sebenarnya buat RRQ karena mereka masih bermain di dalam blue zone juga. Entah ada di mana, tapi nampaknya dari Voldemort sudah mulai cukup tertekan, sudah mulai ketahuan. Untungnya masih ada smoke setup, tapi ternyata Sky Only mendapatkan 1 player Nerpeko. Down begitu saja dan tuan muda Voldemort kali ini menjadi last man standing, Eldoge. Sky Only, 1 player X Buriram United. Memang salah satu player yang sempat gue highlight juga di PMPL atau PMPL saya berikutnya. Kita akan lihat kali ini performa dari RRQ yang hanya menyisakan Voldemort tentu tidak mudah. Tapi Zona kembali lagi mendonat. Rosemary dan kawan-kawan sudah mendapatkan zona. Void tentu tidak jauh dari bagian bootcamp. Tapi lihat pergerakan selatan. Ada SLD, PBE, Bigetron. Bahkan Bacon sudah menunggu juga. Tapi tembak-menembak di bagian close combat. 1 knockdown. Tapi Voldemort gagal untuk mendapatkan yang berikutnya. And the champion, the win for the fight untuk Hale Esports. Sangat disayangkan RRQ harus pulang tanpa membawa buah tangan. Sementara kita melihat bagaimana dari PJF. Red Face? Oh no, oh no, oh no. Red Face, oh my god itu. Wih, sambil atraksi, sambil salto, tapi nampaknya dari Red Face cukup percaya diri, sudah mulai screening ke bagian rumah-rumah juga. Masih ada Genesis di depan sana, dilemparkan sebuah molotov untuk menjadi openingnya juga, tapi Master Smile bahaya sekali. Backstep dari bagian belakang, mendapatkan 1, mendapatkan 2. Oh my god, what happened PCV? Kali ini berada di dalam kondisi yang berbahaya sekali, Eldoge. Ini disiplin dari Genesis terlalu baik, bisa gua katakan. Kita harus berbicara jujur, tidak ada tembakan dari Master Smile sedari awal dan baru crossing yang dilakukan oleh PJF atau Persija EVOS dilakukan, ditembakilah baru player-player, bahkan Red Face pun tumbang. Tadi ada sebuah misplay di mana hanya fokus ke satu titik, padahal masih banyak compound di sekitar mereka yang tidak dicek. Hanya 1 orang menjadi informasi, tapi trade nade terjadi. Smile terkena damage, tapi Zuxi terkena lebih besar. Membuat momentum ini akan dimanfaatkan oleh Genesis untuk terus maju karena bagian depan. Molly menjadi suppressing, Master Smile masih cook sebuah nade, 2-1 akan dilemparkan bagian depan. Zuxi berbahaya sekali damage. Lagi-lagi masuk ke arah kepala suku dari Persija EVOS. Persija EVOS in danger. Ini benar-benar susah banget. Apalagi dipaksakan untuk bergerak oleh Blue Zone juga. Mau kemana ini PJV? Benar-benar udah deadlock, dead end. Berusaha untuk bertahan di balik sebuah tembok. Zuxi berusaha untuk sabar melemparkan sebuah utility ke arah bagian depan. Tapi berhasil dihindari oleh Master Smile. Tapi bakal langsung dirush oleh 3 player secara bersamaan. Zuxi low health banget. Dijepit di sandwich kiri, kanan, depan, belakang. West berusaha untuk bermain ke arah bagian kanan. Tapi Zuxi masih belum terdeteksi. Akankah Zuxi? Dan sepertinya tidak berhasil. Tim PJV harus rela pulang hanya dengan 1 poin. Itu trigger disiplin yang lagi-lagi ya kita harus akui luar biasa banget permainan dari Genesis. Dia nggak menembak sama sekali. Tunggu momentum ketika Persija EVOS melakukan kesalahan baru melakukan tembakan. Tapi ya benar, well played untuk PJV. Not a good start, tapi gue harap di game-game berikutnya bisa lebih maksimal lagi. Back to the game. Voin kali ini melakukan pengamatan ke bagian tim Secret yang sudah menempati kompon-kompon dari yang sekarang mereka dapatkan. Tapi kalau kita lihat, dari awal tim Secret memang tidak terlalu kaya secara lootingan. Ini membuat mereka akhirnya nggak terlalu maksimal, bahkan healing mereka terbatas banget. Jadi apakah akan tetap bandel? Gua rasa nggak dari tim Secret. Sementara kita lihat di bagian utara ada kedekatan antara The Xavier dengan Boom Esports, Jelly. Zona bakal nutup sebentar lagi. 3, 2, 1, duar. Wah. Alter Ego. Alter Ego punya positioning, Boom juga dapetin entry yang nyaman dari bagian utara, Team Secret dan Void yang agak sedikit bingung ya ini. Nanti kalau misalkan zonanya bouncing, mereka harus cepat melakukan decision making, kemana mereka akan bergerak karena dari bagian selatan ini padat merayap banget. Semua tim kayaknya bakal berusaha untuk entry dari bagian selatan, yang paling kosong memang dari bagian utara. Kita melihat bagaimana dari SLD, agak cukup terobos aja lah. Bahaya banget ya dengan bagi mereka langsung terobos masuk ke zona. Padahal itu masih sangat berbahaya loh, ada beberapa tim yang menjaga tapi kembali lagi. Mereka mungkin gak mengetahui, tapi ternyata masih meninggalkan 2 orang di bagian belakang. Mungkin maksudnya melakukan sebuah backup, tapi tembakan dari Zvavel baru saja menumbangkan 1 player dari tim lainnya. SLD pun demikian juga, berarti PBE, SLD dalam keadaan yang tidak terlalu baik ketika masuk dalam zona kali ini. Yap, SLD satu persatu player-player sudah mulai ditumbangkan, tapi di bagian ruins masih menjadi ruins berdarah nampaknya. Rotasi dari Bigetron Red Villains tertahan oleh pemain-pemain PBE. Deus berhasil untuk
satu nyawa dari PBR. Rimon dipulangkan begitu saja kembali ke arah Genesis. Masih ada pemulangan nyawa-nyawa dari Hell Esports. Dipotong rotasinya begitu saja. Bahkan ini udah masuk stage keempat. Zonanya udah mulai semakin mencekam. Apalagi tadi kita melihat dari circle-nya itu kan dibagi ada kayak sungai ya. Betul, Jadi secara otomatis bagian daratannya tuh sempit banget, Jan. Itu dia, jadi nggak banyak play area istilahnya untuk para player dimainkan di zona atau di stage, bahkan baru yang keempat. Yap. Dan Genesis, elimination 5 pertama di game kali ini mengingatkan bagaimana mereka sempat menggarang di Miramar kemarin, tapi kita lihat dari PBE, tidak hanya dari Bigetron Red Villains, tertembak juga oleh Bacon, ada healing yang dilakukan oleh player dari Bigetron, itu Ryzen, di bagian close combat akan mendekati Moonboy, menghentikan bagian UMP, Hellfire dilakukan dengan sebuah predict shot juga, makin maju ke arah bagian depan, tapi hati-hati dari Moonboy punya DBS, ini bisa berbahaya banget, jump shot kah? Tapi ternyata tembakan dari DBS di close combat, menumbangkan Lord Manggis kita. Not a good start untuk Red Villains, karena maksudnya mengambil eliminasi, mengkonfront sebuah eliminasi justru memberikan yang lebih kepada tim PBE yang kali ini Moonboy atau Monboy. Sepertinya revive udah nggak mungkin dilakukan, dia akan mengumpulkan sebanyak apapun first aid yang bisa dikumpulkan. Dan sementara melihat juga dari dua kawan BTR lainnya ternyata sulit untuk mereka. Deus ditumbangkan oleh pemain dari Bacon Time. Tersisa Svavel seorang diri dan first aid kit hanya ada satu, boostingan juga minimalis banget. Gue nggak tahu apakah ini dari Bigetron Red Villains bisa keluar dari ruins atau tidak. Tapi nampaknya zona sudah mulai bergerak, sudah mulai memaksakan keadaan. Semua player dipaksa harus bergerak sekarang juga. Bahkan dari Genesis yang tadinya mereka cukup kokoh, kali ini mereka sudah mulai dirontokkan satu persatu. Xavier cukup berani, seorang Tiduk mencari di manakah player-player Genesis berada. Tapi ada yang lagi cosplay jadi ulet keket itu di kiri, gak ketahuan. DBS, shotgun gaming body kembali muncul ke permukaan, tapi Alz miss the shot, miss the timing juga. Masih bisa bergerak untuk The Xavier, LDG. Ini dia kekurangan DBS di jarak menengah, tidak terlalu terkena damage yang diberikan dari shotgun ini. Tapi kalau The Xavier kembali lagi maju, ini akan berbahaya sekali karena Alz masih dengan DBS yang utility dilemparkan dari Alz, akan bergerak maju mundur, tapi itu dia tembakan lagi dan knockdown. Didapatkan Karachua, menyisakan satu active player dari Xavier di bagian pulau ini. Dikejar oleh Alz, dicari di mereka tidak berada. UMP versus shotgun, dan itu dia gue katakan tidak terkena. Ditembakkan kedua dari DBS akan membuat Anda akan misplayed dan akhirnya dimenangkan oleh tidak. Tapi 1v1 situation, Master Smile cook sebuah nade 2-1 lempar ke bagian depan, tidak low HP, tapi Master Smile juga terkena tembakan dari Xavier yang lainnya di bagian sana yang sudah berdekatan dengan alter ego Ares. Oke, Blue Zone mulai memaksakan Master Smile harus bergerak maju ke arah bagian depan, terkena beberapa peluru saja, ngecrit begitu, dan Tiduknya langsung tumbang. Padahal tadinya Tiduk ada di atas angin ya kan, ketika dia bisa mengalahkan DBS. Timing reload yang dia mainkan, dia pakai, dia langsung menumbangkan satu player dari Genesis, tapi apa daya, kembali terjatuh, sementara kita bergeser menuju ke arah Bacon Time. Ini semuanya rame banget ya dari bagian selatan, Jan. Aum Style juga tumbang, entah bisa diselamatkan atau tidak, tapi zona masih cukup ekstrim berada di bagian sungai. Tony Kurniawan is here. Sudah mulai kelihatan akhirnya batang hidungnya lagi berusaha untuk menjegal pergerakan dari Bacon Time yang berusaha masuk dari selatan. Itu dia Tony Kun ya, dengan tembakan F4-nya tadi cukup on point. Menembaki ke arah bagian Bacon, tapi kita kembali lagi ke close quarter combat antara Void dan juga tim Secret. Dua tim yang sekarang sedang butuh poin, tapi dari Void tadi udah tumbang satu, dibalaskan dengan cukup baik, tapi ternyata datang dari tim Bacon dari bagian belakang menembaki, dan tim Secret kembali tumbang. Misalkan dua active player, 3 touch. Ini yang sempat kita bahas di bagian awal, mempunyai mentalitas yang sangat sabar. S12K atau S12K juga ada di bagian tasnya, tapi tembakan ke Void, tadi single seperti, jadi nggak mengenai sama sekali player dari Void yang masih bisa hiding di balik sebuah broken wall. Lupa diganti ya kayaknya. Betul. Malah ketangkep sama lapar. Nice. Dia Nice kasih indikasi soalnya kan, Der, gue di sini. Iya. Kata lapar, iya. Iya. Memang Asep gitu. Oh, Mengambil gitu. setiap kesempatan memang. Memang Asep ya. Betul. Jadi cowok-cowok yang namanya Asep begitu. Oh, berarti lu udah pasti ya, cowok dan cewek-cewek ya? Iya. Oke. Jadi ada cowok ada cewek. Tapi di sini yang lagi main kan cowok di mana ada alter ego juga, dia enak banget. Dia udah menguasai satu mini komplek yang dimana 360 derajat dan pemantauan 4 sudut, 4 sisi. Itu dia, bukan 4 susi ya, tetap Bukan, susu. tetap susu. Saya ngotot sama ini saya. Keplesetan kata saya. Tidak masalah, yang penting sudut dan sisi. Sisi. Intinya yang dijaga oleh alter ego Ares dengan kompon-kompon yang berbeda. Ini dia Potato
dengan 354 peluru ini siap untuk terus nembakin ke arah lawan. Tapi di bagian tebing-tebing masih terjadi derby yang cukup berdekatan antara Boom Esport dan Xavier. GE mulai masuk dari bagian perairan. Ini yang tadi kita khawatirkan ketika air menjadi wilayah utama tentu akan menyulitkan banyak tim. Sementara Sunoas yang kemarin kita kalahin di Angel sekarang juga knockdown. Akhirnya pulang ke lobby. Kemarin gue ketemu Sunoas. Oh ternyata emang gak sejago itu ya. Nggak gitu. Kita melihat dari Boom juga sudah mulai meng-screening di bagian tebing. Akankah ketemu pemain-pemain dari The Xavier yang lagi menjadi kodok. Nggak loncat, nggak berenang, lagi cosplay aja jadi kecebong. Dan sementara dari Ponbit sudah mulai melemparkan sebuah nets ke arah bagian depan. Ternyata hanya splash damage saja. Master Smile pun berusaha untuk didapatkan. Ponbit, oh my god, dikit lagi Master Smile. Itu darahnya setetes lagi, paru-parunya udah kemasukan air. Siapa yang dapat? Boom, Ponbit dapetin satu. Let's go, Master Smile pulang ke lobby menjadi Master Set tentunya ya. Karena harus bersedih, walaupun begitu Genesis mendapatkan 8 eliminasi. Jadi poinnya cukup tinggi. Dan Nate yang di-cook lagi dan lagi. Rabis ter-knockdown, what a good shot dari Yami. Mencari Lamborghini berada di mana, tapi Void masih terdesak di sana dan bahkan jumper. Lambatnya dia masuk dalam zona, ternyata bisa menembaki, tapi Boom Esport lagi dan lagi. Penjaga di bagian tebing ini menjadi sangat kuat. Membuat mereka mendapatkan eliminasi demi eliminasi yang dibutuhkan. Jale. Oh enak banget ini positioning dari Boom. BTW lu geser dikit dong biar masuk in frame. Oh iya betul. Terus kita lanjut juga di sini masih ada 2 tim Indonesia Let's berjuang. go! Rosemary lagi-lagi sudah berkamuflase, sudah menjadi Rose Carry. Boom Esports menguasai tebingnya, tapi poin Alpha kelelep, kemasukan air paru-parunya. Tim Secret masih ada Aboy di bagian bawah, tapi nampaknya dari Boom berusaha untuk mancing sebanyak-banyaknya. Enak banget, mancing mania mantap! Dan yang mantap juga adalah 3 tim Indonesia ada di top 5 kali ini. Ada Alter Ego Ares, Boom Esport, dan Void tentunya. Walaupun begitu kita lihat Boom dan Alter Ego menjadi 2 tim yang menguasai landmark berbagai tanah atau di bagian high ground. Kali ini dari bagian perairan yang sekarang masih dihuni oleh para kecebong. Kalau tadi bahasa Jelly ya, sedang berenang-berenang di bagian bawah. Potato harus menanggalkan beberapa pelurunya, diganti dengan first aid seperti untuk masuk kembali lagi. Yep, dan mengambil lagi peluru yang dia butuhkan karena tasnya baru saja diturunkan. Ingat, Potato tadi memulai dengan 300-an peluru. Di bagian late game dia paham yang sekarang menjadi hal yang penting adalah tidak terlihat oleh lawannya. Kenan ditinggal di belakang untuk bisa melakukan tembakan, dan tidak akan mulai mendekat juga. Lamborghini kelihatan tapi gak bisa gelut di air nih, Jel. Iya, cuma bisa menjadi informasi aja kan. Tapi sepertinya dari satu player lapar pun tertangkap. Karena memang kecebong tuh berenangnya gak cepet ya. Niut gitu aja. Dan nampaknya dari Kenan juga low banget. Boyin hanya bisa berharap dan berdoa sekuat-kuatnya. Tapi The Xavier sudah dipulangkan juga. Ponbit itu terkena tembakan. Berbahaya sekali Rosemary. Lagi berusaha untuk menjadi ulet keket di bagian belakang sana. 4 tim tersisa, 3 tim tersisa kali ini. Alter Ego, Boom, dan juga Tim Secret. Aboy dipulangkan. Top 2 tim Indonesia. Let's go teman-teman. Hashtag Indoprednya digaungkan di kolom komentar. Yap, mana nih Alter Champs dan juga para Hungry Beast tentunya dari Boom Esport dan Alter Ego. Sekarang akan berjibaku. Potato dari bagian depan Okta kembali bisa dilakukan revive, berarti keunggulan momentum. Dan juga jumlah player untuk tim Alter Ego Ares. Rosemary sudah mulai menanggalkan dari first aid-nya karena memang 762. Cukup berat, maju ke bagian depan. 2 orang dari bagian kanan akan screening, sepertinya Potato akan menjadi close quarter combat yang dibutuhkan. Rosemary kembali ke front. Okta dengan tembakannya mengganti ke arah bagian akhir, dan Rosemary juga tembakan headshot yang dilakukan ke arah bagian depan. Mengenokkan 1, tapi ternyata Rosemary terknock dan Potato membalaskan keadaan. Membuat kali ini Potato terspot juga. Hexas akan menjadi the last man standing. Itu Yami masih ada tapi low HP. Tembakan ke Okta dari Yami. Okta dipulangkan ke lobby. Rosemary pun demikian. So 2-on-2 situation, tapi Potato bangkit. Menyisakan 1 orang saja. Tembakan dari Pranati ke arah bagian depan. Belum disadari di mana Yami berada, tapi itu dia. Tembakan terakhir. Yami terknockdown dan Alter Ego Ares back to back closing the day. Dan juga sekarang memulai hari dengan kemenangan winner chicken dinner. Alter Ego go kembali muncul ke permukaan yang kali ini di mana mereka berhasil untuk bermain dari bagian camp Alpha turun ke bagian permukaan, dan defensif yang mereka mainkan bagus sekali, timingnya juga enak banget. Gokil pokoknya mah tadi. Tapi Boom juga melakukan perlawanan yang bagus banget, Jel. Iya, setuju karena Luar tadi biasa. dia menggunakan DBS ya. Walaupun memang kalau kita ngomongin dari end game tadi kan ya ada kelemahan dan kelebihan ya untuk masing-masing weapon of choice-nya. Kayak Betul. dari DBS itu kan tadi lu bilang ada reload moment ya kan, Iya. yang deng-deng, ceklek-ceklek gitu kan. Nah ceklek-ceklek momennya itu yang mungkin dimanfaatkan oleh lawannya, dan Rosemary. Wah, ini player yang Senin harga mahal nih bener-bener nih. Iya. MVP lagi ya, Jel, ya, MVP dari seorang lagi. Rosemary yang kembali menjadi Rose Carry. Tapi dengan demikian kita bisa melihat bagaimana Alter Ego Ares tadi memanfaatkan momentum dengan sangat baik.
memenangkan fight dengan Vampire juga, ngebuat mereka utuh kuat di bagian utara, di bagian kompon-kompon